warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar semua anak-anak sekalian? Baik, alhamdulillah ya. Alhamdulillah pada siang yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Pak Guru dapat bertemu kembali pada pagi hari ini, siang ini untuk pembelajaran agama Islam. Ya, perlu Pak Guru sampaikan bahwa hari ini Pak Guru akan menjelaskan tentang materi sholat berjamaah. Paham? Ya, baik. Sebelum kita mulai sholat berjamaah, ya atau materi sholat berjamaah, Pak Guru persilakan kepada Fitra ya untuk pimpin kita untuk berdoa. Ya, silakan Fitra. Teman-teman sebelum kita belajar, mari kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, baik. Baik, perhatikan ke sini semua ya. Tangannya di atas meja semua. Kita perhatikan. Baik, sebelum Pak Guru menjelaskan tentang materi sholat berjamaah, Pak Guru akan absen dulu ya. Terlebih dahulu, bagaimana hari ini hadir semua? Hadir. Alhamdulillah. Tidak ada yang apa ya? Yang tidak yang izin ya. Baik, Pak Guru langsung ke materi sholat berjamaah. Namun sebelum Pak Guru menjelaskan tentang sholat berjamaah, sudah adakah di antara kalian yang paham atau tahu tentang sholat berjamaah? Silakan. Ya, Obama bisa? Bagaimana sholat berjamaah itu? Ya, baik. Kita bersama-sama ya. Yang lain tidak ada pengertian sholat berjamaah? Tidak yang tahu? Tidak ada. Baik. Langsung Pak Guru menjelaskan tentang materi sholat berjamaah. Ya, silakan. Ya, langsung menjelaskan. Nanti perhatikan di sini semua. Ya, Asraf ya. Lihat sini semua. Pak Guru menjelaskan tentang materi sholat berjamaah. Ya, di sini kalian lihat di layar ya. Kalau sampaikan di sini ada tentang niat sholat fardu. Ya, sholat fardu sholat apa? Sholat wajib. Ada berapa macam sholat wajib itu? Ada berapa? Ada 5. Satu sholat apa? Duhur. Terus? Asar. Maghrib. Isya. Subuh. Ya. Apa semua ya? Itu merupakan macam-macam sholat wajib yang harus kita ketahui ya. Nah, ini contoh sholat wajib. Niatnya. Ya. Sholat ini yang sering kita praktekkan nanti di sekolah. Karena kita belajar dari pagi sampai sore, sekolah kita mengadakan untuk sholat berjamaah, itu sholat duhur terutama. Ya, seperti itu. Ini musolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Ini niat sholat wajib ya. Hafal ya? Bisa? Baik, lanjutkan. Berikutnya yaitu tentang sholat. Sudah ya? Ya, arti sholat di sini. Lihat di sini semua. Sholat artinya atau berasal dari bahasa Arab, yaitu sholata. Atau juga sholat secara bahasa artinya doa. Kita berdoa kepada Allah untuk meminta sesuatu. Ya, begitu. Sedangkan sholat menurut istilah di sini adalah bermakna serangkaian kegiatan menghadapkan hati kita kepada Allah. Ada juga pengertian sholat adalah suatu gerakan ya, aktivitas kita yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan apa? Salam. Ya, jadi diawali dengan takbir Allahu Akbar dan diakhiri dengan salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Itulah gerakan arti sholat. Paham ya, kecil ya? Jadi arti sholat. Dan sini syarat-syarat sholat. Ya, yang pertama adalah beragama Islam. Yang kedua sudah balik. 3
berakal. Yang keempat, suci dari haid dan nifas. Yang kelima, telah mendengar suara azan. Tandanya kalau sudah ada waktu sholat ada azan dulu, baik di masjid atau di musola. Itu sebagai tanda panggilan untuk kita semua untuk melaksanakan sholat. Ya, baik, berikutnya dapat dilihat lagi ya. Silakan sini. Hal-hal yang membatalkan sholat. Di sini ada hadas, ya, terkena najis dan yang tidak dimaafkan, berkata-kata dengan disengaja, terbukanya aurat. Nah, ini semua hal-hal yang membatalkan sholat ketika kita sudah mempunyai wudu, ya, atau juga ketika kita dalam keadaan sholat. Jadi tidak boleh ketika sholat itu banyak gerakan, ya, atau tangannya kita gatal langsung garuk-garuk gitu kan, kemana-kemana, ya, tidak boleh. Atau juga ketika kita sholat kita tidak boleh berkata-kata yang lain selain mengikuti gerakannya imam, ya, seperti itu. Di sini ada 12 poin yang membatalkan sholat. Bisa ya, paham ya? Terus yang berikutnya adalah syarat-syarat sah sholat. Suci dari 2 hadas. Yaitu apa? Hadas kecil dan hadas besar, ya. Suci seluruh anggota badan, pakaian dan tempat dan dari najis. Jadi ketika kita mau melaksanakan sholat dimanapun, kita harus melihat dulu tempat kita, lingkungan kita sudah bersih atau belum, atau ada najis atau tidak. Kalau memang masih kotor kita bersihkan dulu. Kalau memang ada najis kita bersihkan dulu, ya. Jangan sampai kita sholat itu ada tempat najis, nanti tidak sah sholatnya, ya. Seperti itu. Itu syarat-syarat sah sholat. Yang berikutnya yaitu rukun sholat, ya. Rukun sholat di sini ada 13, ya. Baik. Ingat ya, yang perlu kita pahami di sini semua bahwa ketika kita melaksanakan sholat, kita tidak boleh tertinggal salah satu rukunnya. Kalau tertinggal salah satu rukun, berarti sholatnya tidak sah. Yang pertama, ketika kita mau melaksanakan sholat, yang pertama harus apa? Niat dulu. Kalau jam 12 siang, niat sholat apa? Duhur. Kalau misalkan jam 4 sore, setengah 4 sore, sholat apa? Asar. Kalau jam setengah 7 malam, sore, maghrib, ya, itu harus niatkan dulu. Yang kedua, takbiratul ihram. Apa yang takbiratul ihram itu? Takbir, ya. Yang ketiga, berdiri tegak, membaca Al-Fatihah, ruku, i'tidal, sujud, ya, sujud 2 kali, duduk antara 2 sujud, duduk tasahud, membaca tasahud akhir, ya, membaca surat Nabi, membaca salam dan tertib. Ini semua harus berurutan. Itu yang dinamakan dengan sholat rakaatul madinah, yaitu berurutan. Paham ya? Paham? Ya, lihat sini lagi. Di atas ada sunnah sholat. Ada 2. Ada sunnah abad dan sunnah hayat, ya. Berikutnya adalah makruh. Hal-hal yang membuat makruh dalam sholat. Jadi kalau bisa kita berusaha untuk menghilangkan perbuatan makruh ini. Yang pertama adalah menaruh telapak tangan di dalam lengan baju seperti tadi. Ketika kita sudah Allahu Akbar, tidak boleh ini kesana kesini. Tangan, ya, atau misalkan pantatnya gatal misalkan, atau kakinya gatal, tidak boleh, ya. Berusaha untuk diam, ya, dalam gerakan sholat. Terus terbukanya kepala, bertolak pinggang tidak boleh juga. Lagi sholat begini, ya, mentang-mentang lagi jengkel, udah kesel juga begini, tangannya tidak boleh, ya. Seperti itu. Itu perbuatan-perbuatan yang membatalkan sholat. Salah sholat. Lihat sini, ya. Gerakan awal dalam sholat. Ini posisi orang lagi apa ini? Berdiri untuk niat, ya. Berarti begini, ya. Bersiap, ya. Lihat sini semua dipahami. Jadi niat sholat. Yang berikutnya, ini lagi apa? Takbir, ya. Mengangkat 2 tangan. Terus yang ketiganya sudah takbir, ya. Tangannya di dada, ya. Seperti itu, ya. Boleh. Ada juga yang seperti ini, Allahu Akbar. Boleh? Boleh. Allahu Akbar berpinggir, boleh? Boleh. Ya.
Atau misalnya di bawah ke sini boleh? Boleh, silakan. Yang di bawah ini boleh? Boleh. Yang penting jangan begini ya. Allahu Akbar gitu ya. Tidak boleh kan? Nanti namanya dikira sakit kepala. Ya, paham ya? Ya, berikutnya. Ini doa kita. Ya. Allahu Akbar. Paham? Bisa ini semua? Bisa ya? Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa tawasila. Inni wajhtu wajhiya samawati wal ardo muslimah wa ma'ana minal musyrikin. Nah, ini juga ada doa kita juga sama. Ya. Jadi ada Allahu Akbar kabira, ada juga Allahumma ba'id baini. Pak, yang mana pakainya? Boleh. Salah satu kita memilih boleh. Mau pakai dua-duanya boleh, silakan. Yang tidak boleh itu kalau tidak pakai doa iftitah. Ya, paham ya? Tapi setelah kita lanjut ke membaca surat Al-Fatihah. Hafal semua doa Al-Fatihah ya. Tidak mungkin tidak hafal. Ini gerakan ruku ya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Ini tidak bagaimana bunyinya? Bacaannya Sami ya, Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu milkus samawati wa milkul ardi milku masika min syai'in ba'du. Ini gerakan apa? Sujud. Ya. Ini duduk antara dua sujud. Rabbik firli warhamni. Ya. Tasahud atau tahiyat. Duduk antara tahiyat awal, duduk tahiyat akhir. Ya. Apa ya katanya ya? At-tahiyatu barakatus sholawatu. Ya, semua ya. Terus baca sholawat. Ya, paham, perhatikan sini semua. Sampai yang terakhir adalah salam. Ya, tadi kita melaksanakan praktek soal penjelasan tentang sholat. Di sholat apa? Sholat merupakan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Nah, baik sampai sini. Ada yang pertanyaan? Silakan tadi. Sudah siap? Satu orang dulu. Salah dulu ya. Silakan. Pak Guru, apa saja hal-hal yang membatalkan sholat? Ya, hal-hal yang membatalkan sholat. Ya, baik. Setelah tadi Pak Guru jelaskan bahwa mungkin mengingatkan kembali ya tentang pertanyaan selesai itu bahwa ada beberapa hal yang membatalkan sholat. Yang pertama adalah ketika banyak gerakan. Ya. Yang kedua, ketika kita sudah takbir Allahu Akbar misalnya, kita dengan teman misalkan, kamu tadi bawa apa? Kamu tadi makan apa? Gitu kan? Itu kan ada kata apa? Perkataan yang lain. Itu hanya membatalkan sholat. Atau juga misalkan kita lagi sholat Allahu Akbar, tiba-tiba ada makanan yang di serapan gigi yang keluar misalkan. Karena tadi paginya misalkan kita makan dengan daging ya, kita sholat mesti belum terbuang. Ya, itu bisa membatalkan sholat. Atau juga ketika misalkan Allahu Akbar sudah pertengahan kita langsung kentut, ya, dut, gitu kan? Itu hal membatalkan sholat. Paham ya? Paham selesai ya? Baik. Terus lagi silakan. Guru jelaskan kembali pengertian sholat. Ya, jelaskan pengertian sholat. Bahwa seperti dijelaskan, sholat itu berasal dari bahasa Arab. Artinya apa? Sholatan. Atau juga arti sholat apa artinya? Berdoa. Ya, jadi banyak berdoa di sini. Ya, itu merupakan kewajiban kita semua bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita harus berdoa kepada Allah. Jadi perbuatan sholat ini merupakan perbuatan hamdu minallah, yaitu sarana komunikasi antara kita dengan Allah. Minta, ya Allah berikanlah saya untuk pintar ya Allah dalam belajar. Ya Allah berikan saya rezeki yang banyak. Ya Allah berikan saya kesehatan. Kita berdoa ketika waktu sholat ya. Ya seperti itu. Terus juga bapak sholat itu tadi merupakan gerakan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Nah ingat ini merupakan penjabaran materi tentang sholat. Nah kita melanjutkan tentang sholat berjamaah. Atau sholat berjamaah itu apa? Bahwa sholat yang dilakukan lebih dari satu orang itu berjamaah. 2, 3, 4, 5 sampai puluhan dan ratusan itu berjamaah. Nah, bahwa kita diperintahkan untuk melaksanakan sholat berjamaah adalah hukumnya apa? Fardu kifayah.
mengharuskan bahwa laki-laki itu harus sholat berjamaah, terutama di masjid. Ya, nah itu karena apa? Kelebihan dari sholat berjamaah itu adalah banyak sekali. Yang pertama bahwa Allah akan melipat gandakan ya tentang pahalanya orang yang melaksanakan sholat secara berjamaah. Tetapi kalau sholatnya sendirian, Allah hanya memberikan cuma satu saja pahalanya. Ya, satu saja. Itu pun kalau sholatnya betul dari awal sampai akhirnya betul. Tetapi kalau berjamaah itu pahalanya Allah melipat gandakan. Terus manfaatnya apa lagi? Banyak. Ketika kita sholat berjamaah di masjid itu, otomatis kita menjalin tali silaturahmi dengan teman yang tadinya nggak pernah ketemu jadi ketemu, ya. Terus bisa saling apa? Menjaga persatuan dan kesatuan, ya. Jadi hablum minallahnya dengan sholat, hablum minallahnya dengan apa? Dengan ketemu sama teman. Paham ya? Jadi kita usahakan bahwa kita harus melaksanakan sholat, terutama sholat wajib itu, sholat fardu itu secara berjamaah di masjid. Bagaimana sholat? Boleh. Ya, bahkan di sekolah pun diusahakan ya. Kalau memang pembelajarannya seperti sekolah kita, karena pembelajaran kita sampai sore itu, kita siapkan tempat ruangan untuk sholat berjamaah. Ya, kemarin kita memakai asrama dibagi dua. Ada asrama perempuan, yang untuk perempuan sholat berjamaahnya, yang asrama putra untuk putra. Dan dibagi dua imamnya, ada yang perempuan dari ibu guru memimpin imamnya. Ya, nah perempuan boleh nggak jadi imam? Perempuan boleh jadi imam ketika jamaahnya perempuan, tetapi perempuan tidak boleh menjadi imam ketika jamaahnya laki-laki. Makanya dalam sholat berjamaah itu adalah kita harus memilih salah satu orang yaitu untuk menjadi imam. Apa artinya imam? Apa artinya imam? Imam adalah pemimpin. Ya, jadi dalam sholat berjamaah kita harus mengikuti gerakannya imam. Kata imam Allahu Akbar, baru makmum pun ikuti gerakan imam Allahu Akbar. Ya, tidak boleh. Dan makmum tidak boleh mendahului gerakannya imam. Paham? Ya, semua orang bisa menjadi makmum. Kita pun menjadi makmum bisa. Tetapi semua orang tidak bisa untuk menjadi imam. Karena untuk menjadi imam itu ada syarat-syaratnya. Yang pertama dia harus jelas, ya, fasih membaca Al-Qur'annya. Yang kedua, dia ilmu agamanya harus luas, ya, pengetahuannya luas, dan dia lebih sepuh, ya, lebih tua, ya seperti itu. Jelas dia harus balik, ya. Tetapi tidak semuanya orang bisa menjadi imam, tetapi menjadi makmum bisa. Nah, tapi semua kita bisa menjadi makmum. Paham? Paham semua sampai sini? Ya, tentang materi tentang sholat wajib, sholat berjamaah, dan kita berusaha untuk melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari, tidak boleh ditinggal. Karena ada salah satu hadis Nabi mengatakan bahwa as-sholatu imadudin, sholat itu adalah dia agama. Berarti kalau orang tidak sholat berarti dia meruntuhkan agama. Paham ya? Jelas? Baik, yang berikutnya itu tentang kesimpulan atau rangkumannya, ya. Sholat berjamaah adalah sholat yang dikerjakan oleh dua orang atau lebih, baik menjadi makmum. Hukum sholat berjamaah sunnah muakkad. Untuk menjadi imam harus memenuhi syarat-syarat, ya. Masbuk. Nah, ini adalah makmum masbuk, yaitu makmum yang ketinggalan membaca surat Al-Fatihah di rakaat pertama. Ya, misalkan dia karena bertanya terlambat, atau juga misalkan dia kebelat dulu, ya, lama dulu, atau juga dia mungkin ketika wudhunya antri, jadi agak lama. Oke, baik. Kalau sudah paham semua, Pak Guru dapat menyimpulkan dari materi sholat berjamaah di sini, ya, yaitu sholat wajib adalah sholat yang diwajibkan kepada kita semua, ya. Allah menurunkannya kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad menyiarkan kepada kita semua. Ada 5 macam bentuk sholat wajib. Yang pertama sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh, 5 macam, ya. Ya, bahkan Rasulullah menganjurkan bahwa kita untuk melakukan atau melaksanakan sholat berjamaah di masjid atau di mushola, ya, karena nilai pahalanya lebih besar dibandingkan dengan nilai sholat sendirian, ya. Pengertian sholat sudah paham semua. Ada hal-hal yang membatalkan sholat semua,
ya. Ada hal-hal yang batalkan sholat, ada juga yang menjadi hikmah dari sholat. Hikmah dari perbuatan atau pelaksanaan sholat adalah kita dapat merasakan lebih dekat kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kita bisa sebagai sarana kita untuk meminta sesuatu kepada Allah atau berdoa kita kepada Allah. Itulah sholat ya. Mudah-mudahan kita semua dapat melaksanakan sholat wajib terutama secara berjamaah di tempat-tempat yang dekat dengan kita. Paham? Paham ya? Baik, sampai sini aja dulu. Mudah-mudahan materi yang Pak Guru sampaikan dapat kalian pahami semua dan kita semua dapat melaksanakannya dengan baik ya. Terima kasih. Nanti Pak Guru ada tugas, silahkan kalian untuk mengerjakannya di rumah. Dan Pak Guru, buku yang telah Pak Guru sampaikan kepada kalian silahkan dibaca ya, dibawa pulang, dibaca. Nanti kalau memang ada pertanyaan-pertanyaan silahkan untuk ditulis. Paham ya? Nanti ada tugas yang Pak Guru sampaikan. Baik, sampai sini aja dulu pertemuan kita tentang materi sholat berjamaah. Nanti dilanjutkan dengan pelajaran yang lain. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.